Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis pada kue rengginang Ami Haji Empit. Baik, di sini ada latar belakang yang dimana studi kelayakan bisnis ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan suatu usaha yang dimana di era modern dan teknologi canggih dan perubahan cepat dalam pertumbuhan ekonomi serta pola konsumsinya. Di area dengan mobilitas tinggi di sekitar pabrik dan jalur jalan raya, banyak orang yang memilih camilan yang praktis dan mudah diakses. Contohnya kue tradisional rengginang yang berasal dari budaya Sunda menjadi pilihan bisnis kuliner yang populer dan diminati berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa, dan juga pertumbuhan penduduk dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia mendukung tingginya permintaan terhadap camilan tradisional yang praktis. Contohnya, usaha kue rengginang memiliki peluang keuntungan besar dengan modal awal yang terjangkau, biaya operasional yang efisien, dan margin keuntungan yang tinggi, menjadikannya peluang bisnis menarik di sektor kuliner. Lalu di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kajian aspek legal bisnis yang digunakan. Yang kedua, bagaimana aspek pasar dan peluang bisnis yang telah disurvei. Yang ketiga, bagaimana aspek lingkungannya. Yang keempat, bagaimana aspek dan teknis teknologinya. Dan yang terakhir, bagaimana aspek mengenai finansialnya. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui kajian aspek legal bisnis yang digunakan. Yang kedua, ada untuk mengetahui aspek pasar dan peluang bisnis yang sudah dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek lingkungan dalam pendirian usaha. Yang keempat, ada untuk mengetahui aspek teknis dan teknologi yang digunakan dalam membangun usaha. Yang terakhir, untuk mengetahui aspek finansial dan juga keberlangsungan usaha. Lalu di sini ada manfaat, yang dimana studi kelayakan bisnis rengginang sangat bermanfaat karena membantu pemilik usaha menilai prospek dari aspek pemasaran, operasional, keuangan, dan manajemen untuk meminimalkan resiko di masa depan. Sekaligus menjadi dasar perencanaan terstruktur mulai dari produksi hingga strategi pengembangan produk sesuai permintaan pasar. Selain itu, studi ini membuka peluang pertumbuhan konsisten dan juga meningkatkan daya saing lokal dan nasional, serta memberikan gambaran jelas tentang tantangan, peluang, kekuatan, dan juga kelemahan agar UMKM cepat beradaptasi dan berinovasi. Dan ini juga memudahkan akses dukungan dari pemerintah atau investor karena menegaskan kelayakan bisnis sambil mengenali kontribusi ekonomi, sosial, dan budaya dalam memperkuat tradisi lokal serta promosi kuliner Indonesia. Lalu di sini ada aspek legal bisnis. Yang pertama ada identitas perusahaan atau UMKM. Di sini ada nama UMKM yang saya analisis, yaitu kue rengginang Ami Haji Empit, kue khas Sunda, yang memiliki visi ingin menjadi ikon kue rengginang khas Sunda yang dikenal luas dan dicintai oleh masyarakat dengan menjaga cita rasa tradisional dan kualitas terbaik. Lalu di sini ada misinya mempertahankan keaslian resep rengginang khas Sunda yang diwariskan secara turun-temurun menggunakan bahan baku alami dan berkualitas untuk menghasilkan kue yang sehat dan lezat, mengembangkan inovasi produk tanpa menghilangkan ciri khas tradisional, meningkatkan pemasaran dan distribusi agar kue rengginang Ami Haji Empit dapat dinikmati oleh lebih banyak orang dengan memiliki merek dagang
kue rengginang Ami Haji Empit, kue khas Sunda. Lalu di sini ada jenis usahanya, yaitu perdagangan. Selanjutnya ada kegiatan usahanya, memproduksi dan menjual belikan makanan. Dan alamatnya ada di Dusun Babakan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Lalu pemiliknya ada Pak Opi. Lalu di sini ada aspek legal yang dimana kue rengginang Ami Haji Empit ini memiliki sertifikat halal dan juga NIB. Dan kue rengginang Ami Haji Empit ini modal awalnya sekitar 50.000 dan jika modal sekarang 160.000. Lalu di sini ada pasar dan pemasarannya. Produk kue rengginang ini memiliki potensi pasar dengan estimasi total 114 orang, di mana segmen pasar yang dipilih sekitar 89 orang, dengan 44 orang potensial dan perkiraan pembeli sebanyak 15 orang. Masing-masing membelanjakan sekitar 25.000, sehingga peluang pendapatan diperkirakan mencapai 375.000. Strategi pemasaran menggunakan bauran 7P dengan harga terjangkau sekitar 25.000 per pack dan tempat penjualan yang strategis di lokasi dengan lalu lintas tinggi, serta promosi dilakukan secara online dan offline, termasuk menitipkan produk di warung-warung terdekat. Proses produksi dijalankan secara sistematis oleh keluarga sebagai tenaga kerja utama dengan kemasan yang praktis dan mudah dibawa. Di masa depan disarankan untuk menambahkan. Lalu di sini ada aspek sosial. Kabupaten Karawang terletak di timur Jakarta, Jawa Barat dengan posisi strategis sebagai kawasan penyangga ibu kota dan sentra industri, berbatasan dengan Laut Jawa di utara dan kabupaten lain di sisi timur, selatan, dan barat. Wilayah ini didominasi oleh daratan rendah dengan variasi topografi dari laut hingga perbukitan di daerah selatan yang mendukung sektor pertanian dan potensi wisata. Secara geologi, Karawang kaya akan tanah aluvial yang subur, namun juga menghadapi resiko banjir dan erosi. Sumber air utama berasal dari sungai besar seperti Citarum dan Cilamaya, dengan sistem irigasi yang mendukung pertanian dan industri sepanjang tahun. Memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 32 hingga 36 derajat Celcius dan curah hujan tinggi, mendukung pertanian meski menimbulkan risiko bencana alam di kawasan pesisir. Penggunaan lahan didominasi sawah, sementara urbanisasi menyebabkan penyusutan hutan dan kebun. Pemerintah daerah melakukan pelestarian ekologi melalui penanaman mangrove dan penghijauan perkotaan. Secara keseluruhan, Karawang menyediakan lingkungan fisik yang kondusif untuk pertanian dan industri dengan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan fungsi lahan, dukungan kebijakan PESTEL di Jawa Barat memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan partisipasi sosial budaya masyarakat Sunda, memperkuat daya saing ekonomi daerah. Lalu di sini ada aspek teknisi dan teknologi. Dalam aspek teknis terdapat dua pilihan lokasi usaha, yaitu yang pertama di Galuh Mas dan yang kedua Jalan Raya Sukaluyu. Setelah mempertimbangkan biaya, kebutuhan, dan analisis ekonomi, Jalan Raya Sukaluyu dianggap lebih menguntungkan. Dan juga selain itu, aspek teknisnya juga mencakup perlengkapan dan peralatan yang harus dibeli,
serta bahan baku yang diperlukan, yang dimana pada saat pembuatan kue rengginang, peralatan dan perlengkapannya tidak terlalu menggunakan biaya yang besar, dan manajemen proyek melibatkan pihak eksternal seperti pelanggan dan pemasok serta sumber daya manusia yang terdiri dari karyawan yang menjalankan operasional usaha. Semua elemen ini menunjang kelancaran produksi dan pengelolaan bisnis kue rengginang secara efektif. Lalu di sini ada aspek finansial yang dimana investasi awal usaha ini mencapai sekitar Rp2.654.000 yang mencakup pengadaan aset tetap untuk mendukung operasional secara berkelanjutan. Selain itu, modal kerja sebesar Rp145.000 dialokasikan khusus untuk sekali pembuatan produk awal, memastikan kelancaran produksi tanpa mengganggu likuiditas harian. Lalu di sini ada hitungan cash flow cost of capitalnya, yaitu penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis, yang dimana kita mempunyai investasinya sebesar Rp2.654.000, lalu dibagi dengan umur ekonomisnya sekitar 5 tahun. Jumlah penyusutannya sekitar 530.800. Lalu di sini ada pendapatannya, pendapatan sekitar 7 juta. Lalu ada biaya awal, biaya pre-invest sekitar 3 juta, dan penyusutannya sekitar tadi 530.800. Jadi total biaya yang dikeluarkannya sekitar 3.530.800. Di sini juga ada laba sebelum pajak, yaitu sekitar 3.469.200. Lalu selanjutnya di sini ada pajak sekitar 0,5% atau 3.469.200. Sama dengan sekitar 17.346. Dan laba setelah pajaknya yaitu sekitar 3.451.854 dengan aliran kas masuk atau bersih sekitar 3.982.645 per tahun. Dan dapat dilihat juga pada tabelnya, proceednya sekitar 19.913.270 dan VV of proceednya sekitar 11.902.732. Lalu di sini ada analisis kelayakan. Yang pertama ada break even point yang dibagi menjadi dua, yaitu break even point unit dan break even point dalam rupiah. Jika dihitung dalam break even point dalam unit, menghasilkan sekitar 670 unit, dan break even point dalam rupiah sekitar 20.100.000 rupiah. Dalam perhitungan ini yang telah dilakukan bahwa mendapatkan posisi break even point, maka aktivitas usaha produk kue rengginang harus mencapai sekitar 607 unit dan menghasilkan penjualan minimal sebesar 20.100.000 rupiah. Di sini ada payback period dengan rumus investasi dibagi kas bersih dikali 1 tahun, yaitu payback periodnya sama dengan investasinya 2.654.000 dibagi dengan kas bersih sekitar 3.982.645 dan dikali 1 tahun atau sama juga dengan 12 bulan. Jadi kira-kira hasilnya sekitar 8 bulan.
Selanjutnya di sini juga ada average rate of return dengan rata-rata IT-nya sekitar 796.529 dan rata-rata investasinya sekitar 1.372.000. Maka ARR-nya sekitar 0,58 jika dibulatkan menjadi 58%. Maka hasil akhir dari perhitungan ARR-nya adalah 0,58 dan dibulatkan menjadi 58%. Lalu di sini ada net present value yang dimana jika NPV-nya positif maka investasinya diterima, dan jika NPV-nya negatif maka investasinya ditolak. Dengan hitungan itu, dengan tingkat diskonto yang kita hitung sekitar 10%, maka jumlah NPV-nya sekitar 12.099.356 perak dengan kas bersih tahunan sekitar 3.892.645 selama 5 tahun. Dengan tingkat diskonto 10%, proyek ini sangat layak karena NPV positif sekitar 12,1 juta rupiah. Selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return. Jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima. Di sini juga ada hitungan rata-rata kas bersihnya yang dimana sekitar 3.982.654. Lalu ada perkiraan payback periodnya sekitar 0,66 jika dalam tabel diskon faktor tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 0,6666 adalah 0,6806 yaitu sekitar 8%. Secara subjektif, tiap diskon dikurangi 2% menjadi 6%. Maka dilihat dalam tabel, bunga 6%-nya diketahui sekitar 14.142.641, dan jika bunganya 16% sekitar 10.383.720. Lalu ada P1 sama dengan 6% dan P2 sama dengan 16%, dan C1 sekitar 14.142.641 dan C2 10.383.720. Jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima, dan jika IRR kurang dari bunga pinjaman maka ditolak. Maka NPV positifnya yaitu sekitar 14.142.641.000. Jika hitungan DF-nya sama dengan 19%, yaitu total PV-nya 13.037.720, maka interpolasinya sekitar 6% dan VVIFA-nya sekitar 16.796.641. Lalu jika initial investment-nya 16%, maka hasilnya sekitar 13.037.720. Maka IRR sekitar 43,64%. Lalu di sini ada analisis kelayakan probabilitas indeks yang dimana P1 sama dengan 19.913.270 dibagi dengan 2.654.000 dan dikali dengan 100%, maka hasilnya 7,5 yang dimana lebih besar dari 1. Maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa kas
masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar, maka hasil usul investasi dapat diterima. Dan juga pada tabel probabilitas indeks dapat dilihat bahwa yang pertama, payback period-nya dengan 8 bulan dengan keterangan baik, dan average rate of return-nya atau ARR-nya sekitar 58%. Lalu selanjutnya ada net present value sekitar 12.999.356 dan IRR-nya sekitar 43,64% dan probability index-nya sekitar 7,1. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis untuk usaha kue rengginang Ami Haji Empit, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak dikembangkan. Hasil analisis berbagai aspek seperti hukum, pasar lingkungan, teknis, dan finansial menunjukkan peluang yang menguntungkan dan legalitas usaha telah terpenuhi dengan adanya NIB dan sertifikat halal, dan lokasi usaha yang strategis di Jalan Raya Sukaluyu memberikan akses kemudahan ke bahan baku dan tenaga kerja, dan juga modal yang dibutuhkan termasuk investasi peralatan dan modal kerja masih berskala mikro, sehingga resiko bisnis tergolong rendah, hingga hasil analisis finansial mencapai kelayakan usaha yang kuat dengan pay period 8 bulan, tingkat pengembalian investasinya sebesar 58% dan nilai bersih sekarang atau positifnya sekitar 12.099.356 dan IRR-nya mencapai 43,64% dan indeks profitabilitasnya sebesar 7,1 kali dengan lingkungan setempat yang subur serta dukungan pemerintah terhadap UMKM juga turut memperkuat prospek usaha ini. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.